Aulia menemani Anda dalam program investigasi. Pada masa pandemi kali ini memang merupakan situasi yang sangat berat, apalagi di bidang perekonomian. Tak jarang untuk mendapatkan uang, banyak orang melalui jalan pintas, dan perjudian pun menjadi salah satu pilihan. Salah satu perjudian yang lalai dari perhatian adalah sabung ayam. Lalu bagaimana para penjudi sabung ayam beraksi? Dan bagaimana transaksi pertukaran uang di dalamnya? Simak liputan investigasi kami dalam Hobi Gelap di Kala Pandemi. Tim investigasi kami menuju kediaman narasumber untuk menggali informasi terkait judi sabung ayam. Main ayam kurang lebih sekitar 4 tahun. Kalau masalah taruhan ayam itu kita melihat ada tingkatannya. Maksudnya di sini kalau kelasnya kelas yang rendah, yang paling rendah itu kelas antar istilahnya kalau di ayam itu norok. Kita mendatangi orang yang punya kandang itu sekitar 1 jutaan untuk taruhannya, untuk luarannya, dalamannya 1 juta. Kalau dalaman itu harga taruhan itu berapa? Sedangkan kalau luaran itu ayam sedang berjalan, kita nebak mana yang paling bagus. Nah itu namanya taruhan luaran. Peraturan yang pertama, ayam harus sama. Jika ayam ingin bertarung, pertama yang dipilih ayam harus sama. Tajinya harus sama, tingginya harus sama, berat badannya pun harus sama. Ya berganti-ganti karena banyak kalangan tempat tarung ayam banyak di daerah Bekasi. Datang ke kandang dia, ayam dia pun udah siap, kita bawa ayam, nah nanti tandingnya sama, itu bisa main. Narasumber mengajak kami mengunjungi tempat sabung ayam yang biasa ia kunjungi dan mengenalkan kami kepada penanggung jawab kalangan setempat. Kalau ayam kontes tuh berarti ke apa? Bukan suara ya, keindahan atau apa? Bukan keindahan. Apanya? Teknik pukul begitu, sama aja. Cuma dia bukan judi. Oh, ada bedanya itu ya? Beda, kalau ini kan judi. 303 kita pelanggaran. Kalau itu kan pelanggaran ya, memang legal. Biasanya Sabtu Minggu gini malah ramai. Sabtu yang ada Sabtu. Itu Minggu. Ini kan belum buka, belum resmi bukanya. Tapi polisi udah pernah ada kesini gitu. Banyak. Ini biasanya jam berapa? Ya selesai ayam ini ya udah. Ayamnya udah nggak ada lagi diaduk ya. Mau sampai malam. Kadang-kadang sampai jam 7, jam 8 kalau lagi rame. Kalau sepi paling tadi jam 3 selesai. Katanya Senin sampai Senin Minggu kecuali hari Jumat katanya. Tadinya. Oh tadinya gitu. Ya normal nggak gitu. Ini kita kan masih bergantung kita sama aparat setempat, sama kan maksudnya kan belum ngizinin. Karena kan masih orang dari mana, takutnya masih bawa wabah COVID ya kan. Itu dia. Kita nggak tahu. Nah dia udah kita udah kena pelanggaran ini PSBB. Iya. Ya kan? Kami mewawancarai pengamat sosial untuk mengetahui fenomena judi sabung ayam ini di masyarakat. Kalau sebagai sosiolog ya, sabung ayam itu kan bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang paling nyata terlihat itu biasa disebut sebagai penyimpangan sosial, perjudian, kemudian penganiayaan atau penyiksaan terhadap hewan dan segala macamnya. Itu kan yang paling sering dipahami oleh masyarakat saat ini. Terjadi di tempat umum kan ya, maksudnya di daerah pemukiman di mana setiap orang bisa lewat, bisa melihat, bisa terpengaruh kayak gitu, atau di tempat tertutup?
Dia di Lokasi- permukiman sih Pak, permukiman padat penduduk itu juga sih termasuk. Nah, Ya. menurut saya yang paling buruk pengaruhnya terhadap perkembangan anak-anak. Karena anak-anak kan faktor psikologis, emosionalnya belum dewasa. Dia setiap melihat sesuatu itu cenderung terdorong untuk menirukan, mengikuti, mengadaptasi kan seperti itu. Jadi menurut saya praktik-praktik perjudian apalagi yang ilegal itu sangat buruk pengaruhnya terhadap perkembangan mental dan kebiasaan dari anak-anak sekitar. Nah, kalau mau mencari jalan tengahnya, sebenarnya justru diperlukan peraturan yang melembagakan praktek-praktek seperti itu, tapi disertai dengan apa ya istilahnya, disertai dengan syarat-syarat yang ketat. Adakan saja tempat yang khusus untuk perjudian, tapi itu dibatasi dengan sangat ketat. Harus dipastikan bahwa tidak ada anak-anak yang mendekati daerah itu. Daerah itu harus benar-benar dijauhkan dari pemukiman. Harus disertai aturan ketat kalau ada anak-anak yang sampai masuk ke situ, si pemiliknya atau si penyelenggaranya itu mendapat hukuman yang sangat sangat berat dan segala macamnya. Kalau mau dirapikan mungkin seperti itu, seperti di Belanda misalnya ganja dilegalkan, tapi daerahnya yang benar-benar khusus dan itu tidak bisa disentuh oleh anak-anak dan seterusnya. Nah, tapi kalau di tengah pemukiman itu jelas sudah jelas sudah tidak layak ya, jelas sudah dengan dalih apapun dia sudah tidak bisa dibenarkan kalau menurut saya. Kami juga mewawancarai Kapolsek Bekasi Timur terkait perjudian sabung ayam ini. Pernah ada, jadi di wilayah kami kebetulan kemarin itu ada perjudian sabung ayam, namun demikian ada 3 lokasi yang sudah kita tangkap dan kita proses, ya, kita tangkap, kita proses. Namun demikian pada saat kita datang sabung ayam itu ada di Yayasan Galuh, ya, di Yayasan Galuh di Duren Jaya, Damadi Margahayu. Namun demikian begitu petugas itu datang mereka sudah kabur duluan, yang kita dapatkan hanya ayamnya berikut alat, orangnya pada hilang semuanya. Karena mayoritas tempat sabung ayam itu adalah di perkampungan yang gang-gang sempit itu, jadi kedatangan petugas itu sudah kecil. Namun demikian setelah lakukan 3 tempat itu kita lakukan, alhamdulillah sampai saat ini sudah tidak ada lagi. Antara kita berhenti mobil menuju lokasi melalui gang-gang. Nah, dengan adanya kedatangan polisi, di sana sudah tahu duluan. Karena kita mau masuk ke lokasi itu adalah kurang lebih ada 200 meter, 300 meter, malah yang di Duren Jaya itu ada setengah kilo kita mau arah situ kita jalan kaki. Karena kita kan nggak netap, judi ayam di situ nggak netap. Undang-undang di sini. Ada home juga ya Pak ya? Iya, dari rumah ke rumah juga kadang. Undang-undang yang mengatur perjudian itu ada, yaitu pasal 303 di KUHP itu pasal 303 dan ancaman hukuman adalah paling lama 10 tahun. Upaya kita tetap kita koordinasi dengan RT RW agar supaya wilayahnya jangan sampai bisa hadikan sabung ayam. Satu itu, kedua kali warga masyarakat situ alhamdulillah juga mendukung Polri. Setelah kejadian itu warga juga melarang dengan adanya perjudian ayam di wilayah situ. Dan juga anggota BIMAS kita selalu memberikan himbauan-himbauan pada masyarakat agar supaya masyarakat tidak berkenan atau melarang dengan adanya perjudian ayam. Jadi perlu diketahui bersama bahwa yang namanya hukum itu tidak pandang bulu. Siapapun yang melanggar hukum itu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Kalau itu memang anggota polisi, satu sisi pidana umumnya dia kena, satu sisi pidana dari kepolisian atau kedisiplinan dia juga kena. Jadi tetap itu kasus akan maju. Sabung ayam masih tetap dilakukan untuk kepentingan pribadi. Hobi memang diperbolehkan, namun jangan sampai hobi menyelakai Anda. Saya Putri Aulia, sampai jumpa.